Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Smart NLP bersama tim NLP Indonesia dan Hindranata Nikolai, Licensed Master Trainer of NLP pertama dan satu-satunya di Indonesia. Smart FM Business and Inspiration, selamat malam Smart Listeners. Gimana kabarnya Anda hari ini? Sudah sampai di weekend lagi ya. Saya nggak tahu apakah Anda memang begitu menikmati libur yang identik dengan 3 hari menjadi milik Anda dan juga keluarga, dengan harapan Anda mampu menghilangkan semua aktivitas-aktivitas pekerjaan Anda sementara dan siap untuk merecharge energi Anda dan kembali beraktivitas di hari Senin pekan depan. Apapun yang dilakukan, semoga itu yang terbaik, termasuk jika Anda sekarang sedang menghadapi dalam tanda petik ujian ya. Jadi kalau kita bahas masalah tema ini, saya selalu teringat dengan pesan orang tua, hidup itu ketika kau dewasa nanti akan banyak menghadapi ujian. Jadi cobalah untuk hadapi ujian itu, jangan pernah lari dari ujian, karena ujian itu sifatnya hanya sementara. Sementara itu ada juga yang mengatakan, Tuhan itu tidak pernah memberikan ujian terhadap hambanya, sebagaimana dia tidak mampu untuk memikulnya. Wah, ini dua wisdom yang kayaknya relate nih untuk kita bahas pada malam hari ini di program Smart NLP. Yuk kita sama-sama membahasnya bersama dengan Pak Hindranata Nikolai, Licensed Master Trainer of NLP, pertama dan satu-satunya di Indonesia dengan 4 tips menghadapi ujian. Selamat malam Pak Hing. Selamat malam, Daryl. Selamat malam, Smart Listener. Selamat malam. Ya. Wah, filosofinya tadi amazing itu seharusnya. Ya, itu yang masih saya ingat loh Pak Hing dari orang tua loh ketika karena saya anak tunggal, jadi otomatis mungkin tidak bisa bergantung dengan siapapun juga selain harus menghadapi semuanya itu Pak Hing. Yes. Memang dan saya setuju banget dengan kalimat karena walaupun itu kan universal kalimat tadi. Betul. Tuhan tidak mencobai umatnya itu di atas kemampuannya kan gitu. Setuju. Nah, kalimat itu tuh kalau justru pembelajar NLP suka banget. Nah, soalnya gini nih. Ada orang yang bilang, "Tapi kan itu di luar kemampuan saya." Apa maksudnya itu? Nah, kalau dia menghadapi ujian di luar kemampuan dia, maksudnya sebetulnya adalah itu justru semacam kayak tanda bahwa dia harus naikin kemampuan. Bahwa yang di atas itu percaya dia mampu gitu loh. Dia mampu gitu loh. Dan siapa suruh mau sukses kan gitu loh. Iya benar. Kadang-kadang kalau kita berdoa ya, lintas agama ya, berikan aku kesuksesan, mudahkan jalanku. Giliran dikasih sukses, dikasih ujian dikit, nggak kuat. Nah, itu ada satu ini pas ini kita pendahuluan ini mengenai ujian ini. Ada satu kalimat yang bagus banget. Itu saya nonton di sebuah film yang pemeran utamanya Morgan Freeman, tapi saya lupa filmnya itu. Kalimat itu bagus banget dari Smart Listener. Saya ingat sampai hari ini kalimatnya. Kalau kamu minta kekuatan dari Tuhan, yang diberikan kepada kamu itu bukan kekuatan, tetapi cobaan yang akan memaksa kamu keluarkan kemampuan itu. Itu kan dalam banget. Jadi kita bukan diberikan kekuatan, kita diberikan kesempatan untuk membangun kekuatan itu. Gitu loh. Jadi ada orang itu keliru minta kekuatan itu berarti dia kuat banget, nggak bisa. Dia diberikan ujian, dia diberikan cobaan supaya kemampuannya itu keluar gitu loh. Itu bagi saya sih wow gitu loh. Jadi kalau kita dengar kalimat yang seperti itu kan wisdom ya. Betul. Gitu loh. Jadi itu wisdom, itu luar biasa itu. Tapi begini Pak Hing, banyak orang yang nggak kuat menghadapi ujian ya. Entah mungkin karena mungkin ngerasa, aduh ini benar-benar di luar kemampuan saya, di luar nalar saya, sehingga dia berdoa lagi, kenapa harus ada ujian ini gitu loh. Nah, bagaimana secara NLP melihat hal ini Pak Hing? Apakah memang manusia seperti itu, atau mungkin ada hal lain jadi pertimbangan? Kalau saya bicara NLP, ini dalam dunia NLP ini buat smart listener yang mungkin pemula gitu. Kalau yang bagi practitioner sudah sering saya ngomongin ini. Orang NLP akan mencari perbandingan kontras yang sejajar gini Daryl. Kalau misalnya Daryl pada saat duduk di ruangan kelas menghadapi ujian gitu. Terus Daryl bilang ini soalnya ini susah banget. Apa maksudnya soal ini susah banget coba? Apa maksudnya? Ya mungkin ada bagian yang saya tidak belajar kan. Saya tidak siap menghadapi itu. Sementara ada teman kita yang sambil bersiul-siul selesai gitu loh. Setengah jam. Apa maksudnya? Dia jenius banget atau memang bagian itu dia kuasai dan dia tahu?
gitu loh. So pengertian bahwa saya tidak bisa menghadapi ujian ini itu kan pengertiannya macam-macam. Jadi kalau mau paralelkan dengan contoh Ya. kayak tadi, itu entah satu saya memang tidak siap menghadapi itu. Skill saya masih di bawah, pengetahuan saya masih di bawah gitu loh. Nah, dalam dunia NLP disebut sumber daya saya itu yang masih Oh. kurang gitu loh. Jadi tidak usah komplain mengenai ujiannya itu sendiri, lihat ke dalam aja gitu loh. Lihat ke dalam aja. Karena ujian yang sama itu dihadapin oleh orang lain Ya, kok dia betul. bisa. Saya baru bahas itu. Karena kan Dia biasanya polanya bisa. tuh ujiannya tuh bentuknya sama aja ya. Orang lain terlebih dahulu, entah mungkin puluhan tahun yang lalu pernah ngalamin hal yang sama, tapi beda caranya Betul. solusi Betul menghadapinya. banget. Ya. Esensinya tuh di sana tuh. Esensi ngadapin dengan mindset yang gimana Tunggu, gitu Pak. Ini ngadapinnya menarik nih. itu. Urgensi mindset Hmm. dalam menghadapi sebuah ujian tuh kalau Hmm. dari sudut pandang NLP itu seperti apa, Pak? Jadi gini, kalau kenapa dalam dunia NLP yang sekarang banyak banget dimasukin ke dalam dunia Iya, motivasional ya. Sistem keyakinan disebutnya, sistem yakin gitu. Dalam sistem keyakinan itu ada optimis, ada harapan kan gitu ya. Ada berpikir positif dan sejenisnya lah. Nah, dalam dunia NLP itu kita mau lihat hierarki gitu ya. Sistem keyakinan itu nempel dengan kemampuan, nempel itu. Jadi sistem keyakinan itu dengan kemampuan itu nempel, berada di layer yang dekat banget. Nah, di bawah dari itu baru tindakan. Maksudnya begini, kemampuan kita itu kalau tidak kita dengan mental yang bagus, mindset yang bagus, itu akan digenggam oleh sistem keyakinan. Nggak bakal keluar. Karena itu kita tidak akan melakukannya, walaupun saya mampu gitu loh. Karena saya tidak yakin nggak bakal keluar. Gitu loh. Nah, jadi kenapa mindset itu sebegitu pentingnya? Dia yang akan mengizinkan kemampuan kita keluar apa enggak. Oke. Gitu loh. Jadi kalau mindset kita memang tidak mendukung tindakan, kemampuan walaupun kita mampu pun akan dikunci, Daryl. Akan dikunci itu. Makanya ada satu lagi, makanya hari ini kita berdua kayaknya banyak peribahasa hari ini. Kalimat ini kalimat yang juga saya jadikan ini, saya share beberapa orang NLP bilang auditory internal, itu adalah self talk atau dialog-dialog yang sering saya lakukan di kepala saya sendiri untuk memicu saya gitu loh. Di luar sana, Daryl, di luar sana itu ada banyak sekali orang yang kemampuannya di bawah Daryl. Terus pendidikannya di bawah Daryl, bahkan fasilitas di bawah Daryl. Lingkungan kerja pun tidak sesehat Daryl dan saya, gitu loh. Bahkan merek yang kita bawa dan jual itu tidak setinggi kita, Daryl. Tetapi mereka lebih sukses. Mereka lebih happy, mereka jauh lebih menghasilkan banyak dari saya dan Daryl. Kenapa? Karena walaupun kemampuan mereka itu di bawah kita, mereka itu melakukan dengan mindset yang benar. Sehingga kemampuannya itu full keluarnya gitu loh. Sementara orang-orang yang memang fasilitasnya bagus, harusnya pendidikannya oke, mindsetnya mencengkram, kemampuannya tadi nggak keluar. Gitu loh. Jadi itu gambaran kenapa mindset itu penting banget. Banget. Ini mudah-mudahan sih bukan keywords yang malam hari ini ya tentang mindset ya. Tapi nanti kita akan coba pilah-pilah lebih jauh ya Pak Hing ya. Yes. Apa saja tips-tips yang bisa Anda lakukan kalau menghadapi sebuah ujian. Memang secara aktualisasinya itu akan beda-beda di lapangan. Tapi prinsipnya adalah setiap ujian yang kita hadapi itu percayalah sudah pernah dirasakan oleh orang-orang sebelum kita dari mulai belasan tahun bahkan puluhan tahun yang lalu dan mereka pun sukses melewatinya. So apa saja tipsnya? Kita bahas di sesi berikutnya. Dan kami undang Anda untuk berinteraksi, silakan di 0812 11 12 959. Kami akan segera kembali. Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network,
hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Oke, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart NLP bersama dengan Pak Hindranata Nikolai, Licensed Master Trainer of NLP, pertama dan satu-satunya di Indonesia. Kita lagi bicara masalah apa sajakah tips yang bisa Anda lakukan untuk menghadapi ujian. Sekali lagi, ini tidak mungkin relate ya dengan permasalahan Anda, tetapi secara keseluruhan dan sudut pandang NLP, moga tips ini bisa kita lakukan bersama. Silakan Pak Hing, kita mulai yang pertama. Nah, ini khas NLP dan Smart Listener mudah-mudahan tidak bosan-bosannya saya jejelin dengan kalimat yang sama. Kalau menghadapi apapun, mulai melangkah apapun ataupun kena hambatan apapun, yang Oke. pertama kali kita lakukan adalah fokus kembali ke outcome atau goal kita. Itu dulu. Fokus kembali ke sana. Karena gini, seringkali begitu kita kepleset, kita kena sandungan, kita ketonjok, kita langsung terlalu fokus kepada hambatannya. Kita lupa, buta langsung ke tujuannya. Jadi ujian, namanya juga ujian. Kalau saya saya pindah sebentar ke saat kita sekolah dulu dah. Ya. Saya masih ingat ada satu ujian yang susah banget saya. Apa tuh? Waktu kuliah dulu. Jadi karena waktu itu saya ingat banget mid semester saya itu nilainya kecil banget. Mungkin termasuk karena saya tidak belajar midterm, saya salah satu yang paling jelek di kelas waktu itu. Saya masih ingat soalnya. Nah, karena itu ujian akhirnya saya sungguh-sungguh dong. Saya belajar, saya bilang saya mau lulus ini. Pokoknya lulus deh. Nah, saya mau. Jadi begitu ujian tersebut sisa 10 menit aja, Daryl. Saya masih ingat ini. Yang lain udah pergi keluar semua nih, keluar kelas, sudah tinggalkan kertasnya. Nah, saya tahu, saya masih punya waktu 10 menit. Nah, fokus saya itu cuma satu. Saya pengen lulus, udah. Saya pokoknya fokus saya itu saya pengen lulus gitu loh. Karena outcome saya lihat wajah dosennya udah sebel karena tinggal saya doang. Lama banget katanya. Iya dong, ini orang udah mau pulang gue. Iya. Wajah yang ngawasin itu udah sebel banget lihat saya gitu. Kok yang lain udah kelasnya udah kosong, udah kosong, tinggal saya sendiri loh. Saat itu kalau saya terlalu fokus kepada ketakutan saya udah tinggalin. Nah, karena saya fokusnya adalah saya masih punya waktu 10 menit. Saya fokusnya pengen lulus nih. Nah, saya kerjakan lagi, saya lihat lagi halaman tertentu, saya perbaiki lagi dan lain-lain. Saya lulus akhirnya. Malah yang keluar lebih dulu itu kan nggak lulus. Ada yang keluar lebih dulu nggak lulus. Nah, pesan saya begini simpel. Kalau kita mau tarik kembali ke kehidupan, Daryl besok akan hadapi hambatan. Saya besok akan hadapi ujian gitu loh. Nah, kesandungnya kita, ketakutan kita, kemarahan, kesedihan kita itu kadang-kadang bikin kita lupa goal ataupun target sebenarnya yang kita mau gitu loh. Ya kan, misalnya membahagiakan keluarga, ya kan, terus mencapai profesi level sekian, oke, menghasilkan sekian-sekian. Itu yang harusnya di kepala kita setiap kali kita menghadapi ujian apapun. Gitu loh. Sehingga kita istilahnya itu determinasi kita tetap kuat, ya kan? Dalam bahasa Inggris itu ada bahasa Indonesia juga ada determinasi, persistensi. Definisinya tuh simple. Mata saya itu tetap kepada hasil akhir yang saya mau. Seberapa saya harus merangkak, jatuh, bangun, tetap mata saya itu ke sana, gitu loh. Nah, itu tahap pertama kalau menghadapi ujian apapun. Fokus kembali ke goal. Tujuan saya apa sih sebetulnya? Itu dulu. Gitu loh. Sisanya selesai. Sisanya itu adalah kalau saya sudah fokus ke sana, saya pasti cari jalan. Pasti saya cari jalan. Gitu loh. Oke, jadi kuncinya adalah fokus ke outcome-nya ya. Outcome, number one. Orang NLP itu selalu bicara cuma outcome.
Karena kalau Daryl mengeluh ke saya, misalnya, Ah, aduh hidup saya ini susah banget. Oh, heeh, waduh, ini bos saya begini. Waduh, pelanggan saya ini susah banget. Pertanyaan mhm, saya cuma satu. Oke, oke. Kalau begitu kamu sebenarnya maunya apa? Gitu loh. Karena mhm. kadang-kadang kita saking fokus kepada hambatan, kita membahas ujiannya bukan tujuan akhir kita gitu loh. Itu. Oke, Jadi orang yang selalu itu maunya apa gitu. mhm, mhm. Ini bisa dilatih nggak sih, Pak Hing, untuk bisa tetap, sadar bahwa kita tuh hidup punya fokus yang harus kita tuju, Pak Hing? Banget. Saya dulu Gimana, Pak sebelum Hing? saya dulu sebelum belajar NLP, bahasa saya kan nggak begini. Setiap Ah, kali ada problem, saya akan membahas problemnya. Gitu loh. oke, Akhirnya waktu saya lebih banyak saya buang waktu di problem gitu loh. Nah, mhm, sementara setelah belajar NLP, saya langsung shift nih. Kalau dalam istilah NLP itu ada bingkai-bingkai bicara, bingkai, frame gitu kan kita mhm, mereframe. Kalau Daryl sekarang bicara begini, aduh hidup saya berat sekali loh, ujian saya ini berat sekali loh. Ini akan ada ini, ada masalah ini, masalah ini. Kita sebut itu bingkai masalah gitu loh. mhm, mhm, Bingkai masalah itu ini buat smart listener yang non NLP yang baru belajar nih. mhm, Kalau kita Daryl terlalu lama bicarakan ujiannya, masalahnya, mhm. setelah itu secara otomatis nih, sebagian besar kita akan pindah ke bingkai menyalahkan. Iya, 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 Blame betul. sekarang, blame. Menyalahkan itu apa Daryl? Gila nih dosen soalnya terlalu sulit ini menyalahkan dosen. Heeh, Ya kan? Waduh, ini AC ruang ini terlalu panas makanya nggak bisa kerja, menyalahkan AC. heeh. Waduh, bos saya ini tidak manusiawi, salahkan bos. Waduh, customer kita ini nggak mau beli-beli, salahkan customer. Jadi kalau kita sudah terlalu lama memikirkan ujian ataupun hambatannya, kita akan lari kepada membahas salah siapa semua ini. Nah, karena itu cepat-cepat pindah, fokus kembali ke saya sebenarnya maunya apa sih? Tujuan saya apa ya? Gitu. Mhm. Kembali ke fokus, kembali ke tujuan. Udah. Itu termasuk dengan cara untuk melatih, berbicara dengan diri sendiri nggak sih, Pak Hing? Oh banget. Ini Iya semua yang kan? kita ngomong tadi. Makanya saya bilang tadi itu, saya Heeh, menggunakan berbagai kutipan filosofi peribahasa bijaksana itu heeh, heeh. untuk ngomong dengan diri sendiri. Mmm, Coba, coba Daryl bangun pagi nih, hari ini lagi malas nih, aduh mager. mhm, Terus Daryl ngomong ke diri sendiri begini, di luar sana ada orang yang lebih bodoh dari saya, heeh, ya kan? Fasilitasnya lebih sedikit dari saya, heeh. pekerjaannya lebih buruk dari saya, tapi hari ini lebih sukses dari saya. Hanya gara-gara dia lebih rajin, udah. Iya, 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 iya. Ya kan kita jadi nggak rela dong, kita nggak rela. Nah ini dalam dunia NLP yang dinamakan self talk, internal dialog kita ngobrol sama diri sendiri. Nah boleh tuh Daryl kalau lagi ujian, sebenarnya saya ini sebenarnya tujuannya apa ya, outcome yang saya mau apa ya, gitu loh. Nah itu Oke, ngomong ke diri sendiri boleh banget mengingatkan diri sendiri itu. baik, baik. Jadi setidaknya kalau kita sudah melakukan self talk itu dan melatihnya, dan Mhm. kita sadar tentang fokus ke outcome-nya, ya Yap, otomatis nggak akan melenceng ke mana-mana ya, Pak Hing, ya? betul banget. Lurus Kembali, aja. gitu loh. Iya, kayak pakai kacamata kuda gitu, fokusnya ke Yap, depan aja. yap. Dan saya kalau yang sering ikut seminar motivasi bersama saya, salah satu Mhm. moto yang saya dikenal itu adalah sukses itu jalan satu arah itu. Iya, iya, iya. Nggak ada U-turn itu, nggak Iya, ada. betul, betul. Kalau capek mau pinggir sebentar nggak apa-apa, tapi jalan satu arah aja pokoknya. Kalau Ya kan? capek mau minggir sebentar nggak Nggak apa-apa. apa-apa, tapi yang penting kan satu arah itu, nggak ada putar balik, udah. Ya kan kalau di daerah mungkin karena macet, kalau kita Heeh, mau ke Bandung nih Daryl, iya, macet iya, kan. iya, iya, Kita iya. ke peristirahatan sebentar ya, minum, duduk. Setelah itu kembali ke jalan satu arah, nggak ada putar balik, nggak ada. Kalau kita bilang saya mau lewat jalan alternatif boleh, boleh banget, tetapi satu arah ya, menuju ke Bandung. Mhm, mhm. Oke, menarik nih. Nanti kita bahas lebih lanjut ya, karena saya yakin Iya, antara tips 1, 2, dan 3 ini saling berhubungan nih. Oke, kita yes. spill tips yang kedua dulu, Pak Hing. Nah, ini prinsip atau dalam dunia NLP disebutnya presupposition. Oke, Orang NLP itu punya prinsip-prinsip perilaku dan prinsip berpikir yang sangat khas. ya. Salah satu di antara yang paling terkenal Daryl itu adalah there is no failure, only feedback. Gagal itu nggak ada. Yang ada itu hanyalah umpan balik ataupun feedback kepada kita yang dikasih oleh apapun. Bos, teman, Mhm, pasangan, alam semesta, customer. Itu semua sistem feedback. Gitu loh. So, tips saya nomor 2 ini adalah setiap kali kita menghadapi ujian, terutama yang berat, mhm, silahkan katakan ke diri sendiri, ini feedbacknya untuk saya apa sebetulnya? Gitu. Tadi saya bilang, misalnya ini terlalu sulit, feedbacknya untuk saya berarti saya kurang persiapan. Berarti ada bagian tertentu yang memang saya nggak tahu, itu feedbacknya. Kalau begitu perlu oke. belajar apa lagi? Jadi tips saya nomor 2 ini adalah setiap kali menghadapi ujian apapun, coba evaluasi feedbacknya kepada saya itu apa sebetulnya, feedback gitu loh.
tips nomor 2. Jadi tidak menyalah-nyalahkan semua yang di luar, tetapi feedback Ya. kepada saya ini apa sebetulnya, gitu. Gitu. Oke, Jadi baik. itu nomor Kita 2. break sebentar deh. Nanti kita bahas masalah feedback ini. How to-nya seperti apa ya Pak Hing ya di sesi Yes. berikutnya. Oke, baik Sobat Listeners yang mungkin sudah mulai pelan-pelan mencerna apa yang disampaikan oleh Pak Hing tentang ujian. Memang kita nggak pernah bisa lepas dari ujian yang ada, entah itu yang sekarang kita hadapi atau yang menanti kita ke depannya. Tapi paling tidak dari 4 tips ini, walaupun berdua, itu mampu membuat kita sadar diri ya. Ya samalah dengan banyak orang yang bilang kamu tuh dilahirkan ke dunia ini pasti ada misi tertentunya. Ya udah, fokus on the mission, selesaikan target utama Anda dan nikmati hasil dari hal tersebut. Oke, kita break sebentar. Nanti kita sambung di sesi berikut ya. Tetap bersama kami. Smart NLP membangun Indonesia lebih cerdas. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart NLP bersama dengan Pak Hing Dranata Nikolai selaku Licensed Master Trainer of NLP pertama dan satu-satunya di Indonesia. Kita masih terus bahas mengenai 4 tips menghadapi ujian. Tadi kita belum rampung ya di sesi kedua tentang feedback. Karena mungkin biar tidak salah persepsi nih Pak Hing tentang istilah feedback sendiri. Biasanya kan kalau orang itu diberikan feedback oleh pihak ketiga. Tanyalah misalnya kita ketemu dengan atasan, apa nih kira-kira feedback yang membangun yang bisa disampaikan atasan kepada kita. Tapi di sini kita harus tahu tentang feedback-nya. Nah, bagaimana kita mampu memberikan feedback terhadap diri sendiri, Pak Hing? Dengan sehubungan tips yang kedua tadi. Kalimat yang paling sering dianjurkan pada saat kita quote and quote ya mengalami saya sebutnya bukan kegagalan tetapi ada ujian ataupun hambatan atau hal yang tidak mengenakan, kepleset lah ya. Terutama kalau kita mengalami kesulitan, karena kita sebut ujian tuh harusnya nggak ada yang gampang ya. Iya. Itu adalah bertanya begini, satu, hal ini sebenarnya sedang mengajarkan saya untuk apa ya gitu loh. Ya itu, atau sedang memberitahu saya apa ya gitu loh. Jadi kayak misalnya contoh yang paling gampang, nggak usah berat-berat lah ya. Misalnya Daryl bangun tidur tiba-tiba ada perasaan pegal di lengan sebelah kanan. Misalnya aja. Nah begitu bangun kan bilang, kok pegel ya? Nah kalau kita belajar NLP, kita akan langsung mengatakan begini, tangan saya ini mau mengingatkan saya akan apa ya kira-kira? Gitu loh. Misalnya kurang istirahat, salah posisi tidur, kayak gitu-gitu. Jadi saya tidak serta-merta akan bilang, aduh ini tempat tidurnya nggak beres nih. Jadi saya akan bertanya, feedback itu akan bertanya begini, Smart Listener. Kejadian ini hendak mengingatkan saya akan apa ya? Ya kan gitu loh.
kejadian ini hendak mengajarkan kepada saya akan apa, gitu loh. Nah, ini yang disebut dengan feedback, gitu. Karena alam tidak bersuara dari, kadang-kadang alam itu tidak bersuara dari hanya mulut orang-orang, tapi dari kejadian kan, gitu loh. Setuju. Dari kejadian. Jadi kalau kita sedang melakukan sesuatu, tiba-tiba gagal, tiba-tiba kepleset gitu loh. Apa yang mau diajarkan kepada kita sebetulnya? Nah, kita sekarang ini tinggal kita pintar-pintar belajar dari kejadian itu, gitu loh. Dan jadi kalimat feedback itu, Daryl, benar banget kalau misalnya ada orang lain atau pihak luar yang memberikan kita feedback, kita dengerin, itu kan ada dalam istilah NLP, ada auditory eksternal, ada informasi dari suara luar. Ya, ya, ya. Tetapi dunia ini tidak sering berbicara lantang seperti itu gitu loh. Iya. Kadang-kadang melalui peristiwa gitu loh. Kadang-kadang melalui perlakuan orang yang kita tidak kenal gitu loh. Makanya kalau orang NLP itu yang sudah belajar begitu lama, telinganya dan matanya itu sepeka juga pikirannya kan gitu loh. Gitu. Kalau kita lagi duduk, misalnya gini, Daryl dari mana tahu misalnya lagi duduk di sebuah kafe, tiba-tiba ada yang nawarin bisnis baru sama Daryl gitu loh. Nah, kalau ada orang tertentu yang bilang, waduh ini nggak mungkin deh, saya tidak hoki kok orangnya gitu loh. Ya, ya, ya. Atau kalau kita bilang begini, kalau kita feedback tadi nih, tunggu. Ini kenapa tiba-tiba datang bisnis baru yang ditawarkan ke saya ya? Apa yang coba dikatakan oleh alam atau dunia ini kepada saya? Mungkin 1, saya udah siap misalnya. 2, mungkin sudah saatnya. Misalnya banyak sekali hal-hal yang bisa kita jadikan feedback di sekitar kita gitu. Itu feedback. Pertanyaannya tuh seperti itu. Baik. Sebenarnya kalau kita memahami tentang hal itu ya mudah aja gitu ya Pak Hing ya. Tidak perlu harus mempertimbangkan dari omongan pihak-pihak ketiga yang kadang-kadang juga membuat kita makin bingung. Yang identik dengan istilah intuisi ya, intuisi dalam diri ya. Nah, ini namanya Apa tuh? dewasa. Dewasa gitu loh. Karena beda antara orang yang dewasa dengan kekanak-kanakan adalah yang dewasa itu rela untuk memberi feedback kepada diri sendiri gitu loh. Nah, kalau istilahnya begini, kalau saya sering kali membandingkan, Daryl, kita bandingkan antara pelawak yang benar-benar pelawak, stand up comedian, Ya. itu adalah orang-orang yang dewasa. Daryl dan saya tidak bisa menjadi stand up comedian kalau kita tidak dewasa, Daryl. Karena tugas pertama stand up comedian mentertawakan diri sendiri, Daryl. Dan orang yang tidak dewasa nggak bisa itu. Orang yang kekanak-kanakan itu mentertawakan orang lain gitu loh. Nah, karena itu hanya orang dewasa yang bisa bertanya ini feedback gitu loh. Sementara yang kekanak-kanakan akan bilang ini salah siapa lagi nih. Iya benar-benar. Ini salah siapa lagi? Siapa lagi yang mau sabotase saya gitu loh. Jadi mereka sibuk bukan cari feedback di dalam diri dia, tetapi sibuk mencari alasan dari berbagai kegagalan, alasan-alasan kayak gitu. Ntar ujung-ujungnya keluar pembenaran ya. Oh iya itu Iya gitu kan? loh. Iya kan alasan pembenaran gitu. Terang aja gue gagal, terang aja ini ujiannya nggak benar, orang saya disabotase kok. Ya Iya. kan semuanya sentimen sama saya kok, kayak gitu-gitu aja ntar. Oke, baik. Itu tips yang kedua lebih ke feedback appraisal position. Nah, ke yang ketiga Pak Hing, silakan. Nah, ini tadi Daryl di awal sudah mengatakan satu kalimat kata kunci, Daryl. Apa tuh? Pernah mengalami. Orang di luar sana pernah mengalami gitu loh. Oke. Nah, kata kunci yang ketiga itu adalah saya sebutnya anchor. Anchor ini begini, dalam dunia NLP itu adalah ada pemicu-pemicu yang menimbulkan perasaan-perasaan yang kita inginkan. Nah, sekarang begitu kita menghadapi ujian, Daryl, perasaan yang kita inginkan itu apa? Coba misalnya tenang, betul? Percaya diri, betul? Yes. Merasa bahwa saya ini bisa hadapi, saya ini kuat dan sejenisnya gitu loh. Oke. Jadi walaupun saya akan tumbang, mungkin saya akan menemui kesulitan, bahkan mungkin 1-2 trial mungkin saya akan gagal, maybe. Tetapi perasaan saat menghadapi itu kan penting banget. Dan setiap kali kalau saya tumbang, bangun lagi kan juga penting sekali. Perasaan itu datang dari mana kan gitu. Nah, perasaan itu bisa datang dari masa lalu, Daryl. Nah, ini yang tips saya nomor 3 ini. Pengertian anchor dulu. Daryl, saya, siapapun yang malam ini mendengarkan kita, Daryl. Di masa lalu, Daryl, sudah sering ngadapin ujian, Daryl. Kita mau bilang enggak pun, kita ini sudah semuanya ngadapin ujian. Ya, dan bahkan ujian yang Daryl dulu pernah menyangka bakal fail pun ternyata lewat, Daryl. Ya, kita semua pernah, Daryl. Ya kan, kita semua pernah buka lembaran ujian sekolah dan bilang mati aku. Kita semua pernah begitu belajar dengan seseorang, kita bilang aduh celaka, saya ini nggak bisa selamat dari ini. Tahu-tahu selamat. So ini tips saya nomor 3. Supaya kuat dan punya perasaan cukup membantu menghadapi ujian apapun, duduk baik-baik,
Mhm. Ambil semua pengalaman dari masa lalu yang mengingatkan bahwa saya pernah berada di posisi diuji oleh orang lain, diuji oleh dunia ini, dan walaupun berat, saya toh lewat juga gitu loh. Nah, ini memberikan kita sebutnya anchor. Anchor itu artinya pemicu feeling yang kita butuhkan saat menghadapi ujian itu. Itu tips saya nomor 3. Ambil semua experience dari masa lalu yang berhadapan dengan ujian, Oke. datangkan feeling itu. Bahwa ternyata, hey, you know what? Saya sudah buktikan berpuluh-puluh kali di masa lalu, ujian apapun, seberat apapun saya lewat. Itu aja. Jadi bawa feeling itu dari masa lalu. Gitu loh. Ya. Baik. Pak Hing, kita coba kombinasikan dengan pertanyaan yang masuk ya Pak Hing ya. Yes. Ini sudah ada Bapak atau Ibu Sutrisna Winata. Nah, Ya. malam Pak Hing, saya pernah membaca sebuah quotes, orang yang matang dan bermental baja itu adalah orang yang seringkali menghadapi ujian dan dia berhasil melewati ujiannya. Nah, bagaimana NLP melihat quote ini, Pak Hing? Wah, itu saya kasih tepuk tangan. Saya jawab dengan satu quote lagi. Saya jawab dengan satu quote lagi nih. Kita banyak quote malam hari ini ya. Mau luar biasa. Kita berdua filosofi. So tahu makanya kita berdua. Quote-nya begini. Saya belum pernah ketemu dengan orang-orang hebat yang masa lalunya mudah. Oke. Sama kan ya? Sama persis Ya. itu. Karena kalau kita lewat orang-orang hebat yang siapapun ya, Daryl, itu masa lalunya susah, Daryl. Mereka melalui setiap batu ujian, makanya sekarang mereka ini hebat. Daryl ini sekarang bisa matematika, Daryl, karena dulu berdarah-darah hafal tabel 10 kali 10 itu dolar. Iya. Sehingga sekarang 3 kali 3, 9. Oh, sombong sekali loh. Gitu. Dulu sakit kepala Daryl kita, Daryl. Itu Iya. bencana alam bagi kita itu. Nah, itu adalah contoh ujian yang saya maksud. Dan sekarang kalau Daryl sudah kebal dengan semua hitung-hitungan, kebal dengan semuanya, itu karena pernah diuji gitu loh. Jadi ya banget buat semua smart listener. Kalau sekarang sedang hadapi ujian, itu sebetulnya modal untuk lebih kuat setahun lagi, 2 tahun lagi. Itu modal. Yang penting tidak mundur gitu loh. Karena itu kalau kita mundur, kita nggak dapat dong kekuatannya. Iya. Kita nggak dapat gitu loh. Jadi benar banget itu. Jadi kalau ingin memang mau masa depan kita kuat, ya kan masa depan kita hebat, pinter, ya relalah hadapin ujian ini gitu loh. Mudah-mudahan di tips ketiga ini mampu menyadarkan kita akan pentingnya menghadapi ujian, bukan hilang dan kabur dari ujian yang ada di depan mata ya. Baik, kita break sebentar ya. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang terakhir. Tinggal satu tips dan beberapa pertanyaan kita akan coba pilihkan mana yang relevan dengan bahasan kita hari ini. Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the
Kembali Anda ikuti Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Baik, Anda masih bersama kami dalam program Smart NLP. Sudah sampai di sesi terakhir. Sebetulnya banyak sih tips-tips yang Anda bisa lakukan. Termasuk mungkin juga Anda perlu menyadari ya bahwa sekian banyak kejadian yang pernah Anda alami, saya melakukan tips ini. Nah, itulah kenapa kita perlu disclaimer dulu. Dan seringkali kita disclaimer bukan berarti kita yang terpintar dengan tips-tips ini, tapi kita ajak Anda untuk berbagi saja. Siapa tahu dengan 4 tips ditambah dengan tips yang Anda punya, itu Anda bisa perkaya tips kehidupan Anda dan Anda bisa sharingkan ke ya putra-putri Anda kah mungkin. Nah, nanti kalau menghadapi ujian itu begini bla 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 segala macam. Nah, itulah tujuan kita di program Smart NLP dengan banyak tipsnya. Baik, Pak Hing, sebelum saya ke WhatsApp, Ya. kita rampungkan dulu tips yang terakhir, silakan. Nah, ini relate dengan tips yang ketiga. Ya, Oke. tadi makanya saya bilang dari awal itu Daryl sudah menyebutkan satu kalimat yang bagus banget Ah, dan sangat khas NLP, yaitu bahwa ada orang-orang yang selain diri kita ya, mhm, yang di masa lalu sudah membuktikan diri lolos dari berbagai ujian gitu loh. oke. Nah, saya kasih tips yang keempat ini khas NLP yang namanya modeling kan. Mhm, mhm. Kalau tips yang nomor 3 itu modeling diri sendiri, bahwa saya dulu pernah lolos dari berbagai ujian kan. Aha, Nah, tips nomor 4 ini modeling orang lain. Artinya begini Daryl, semua ujian yang Daryl hadapi, yang saya hadapi, yang Smart Listener hadapi, itu bukan ujian yang baru-baru amat loh Daryl. Maksudnya adalah ujian yang kita hadapi saat ini, berbagai problem, batu sandungan, seberat apapun, sudah ada orang lain yang menghadapi ujian yang sama gitu loh. Oke. Yang sama. Kita mau bicara apa sih mengenai market yang sulit ditembus, berbicara mengenai atasan yang sulit dihadapi, ya kan, kesulitan ekonomi. Itu sudah banyak orang yang menghadapi ujian yang sama, Daryl, gitu loh. Dan sudah banyak juga yang lolos dari ujian itu kan. Ya, So betul. tips nomor 4 ini adalah modeling. Kalau saya memang tahu ini ujian berat sekali, salah satu cara saya belajar itu adalah mencari orang yang pernah ngalamin ujian yang sedang saya hadapi. Gitu loh. Lalu tanya ke mereka apa yang mereka lakukan sehingga mereka akhirnya berhasil keluar dari situ gitu loh. So kalau kita berdiam diri lalu berharap ditolong oleh orang, jangan. Lebih bagus kita lihat nih, oh my God, ini ujian berat sekali nih. Saya nggak punya skillnya, saya nggak punya knowledge-nya, saya nggak punya fasilitasnya. Yang sudah pernah ngalamin ujian kayak begini dan yang berhasil lolos siapa aja ya, gitu loh. Keluarlah dari kepompong, mulai nanya, mulai cari tahu. Mulai cari tahu gitu loh. Nah, soalnya tidak ada yang baru-baru amat loh Daryl. Ini Iya. saya yang sudah terbiasa bersama saya sering kali pakai istilah ini. Apapun yang Daryl hadapi saat ini itu masalah bekas Daryl. Iya, setuju. Second hand, tidak ada orang yang bilang masalah saya ini eksklusif, baru sekali, nggak ada. Semua orang pernah ngadepin yang kita hadapin, yang berarti ide-idenya, semua solusi-solusi yang bisa kita pakai itu sudah banyak. Gitu loh. Ini tips. Jadi tips nomor 4 itu adalah carilah, belajarlah dari orang-orang yang sudah pernah menghadapi ujian yang sekarang ini sedang menyulitkan kita itu. Belajar dari mereka. Dan kalau mereka kasih petunjuk, jangan pernah kayak gini nih Daryl. Oh, kalau dulu tuh beda loh. Sama aja. Iya, iya, saya pernah dengar tuh Kita ini. selalu begitu. Begitu menghadapin, oh kalau dia beda loh Pak. Gitu loh. Aduh, sama aja. Sama aja gitu loh. Dan kalau dia kasih tips, jalankan. Gitu. Oke. Ini tips nomor 4. Gitu. Baik, Pak Hing, saya mau tanya Pak Hing, kan ada banyak orang yang percaya dengan orang-orang sekitarnya gitu ya, mungkin dia Ya. punya teman curhat yang notabene mampu memberikan the way out dari problematikanya. Nah, itu Oke. jadi sebetulnya idealnya jadi pertimbangankah atau bagaimana? Karena melihat kita kan harus bisa bicara dengan diri kita sendiri ya, feedback Betul. tadi gitu loh Pak Hing. Betul. Otomatis kan intuisi power kita lebih kuat ketimbang dia dengar dari teman dekat lah gitu. Kalau gini, istilah NLP, saya istilah Ya. NLP begini. Do what works. Do what works maksudnya gini. Kalau memang saran dari teman kita itu efektif, pakai gitu loh. Oke, baik. Ya kan, kalau misalnya cara saya ini efektif, pakai. Nah, kesalahan kita kadang-kadang begini dari kesalahan kita nih. Kita udah coba cara kita bertahun-tahun nih, Mhm. nggak efektif. Tapi tiba-tiba Daryl dapat saran dari si A misalnya. Mhm. Daryl bilang, ah salah kamu. Loh, kalau dia sarannya kita belum pernah coba, dari mana kita tahu itu efektif apa enggak? Sementara cara kita sendiri ini udah bertahun-tahun nggak ngefek, tapi masih diulang terus. Gitu loh. Makanya timbullah quotation dari Einstein. Kalau melakukan hal yang sama terus ngarapin hasil beda, itu kan gendeng namanya. Iya, iya, iya. NLP bilang, do what works.
Kalau ada yang kasih saran dari bolehlah dicoba. Kalau di luar dari cara kita kan, gitu loh. Jangan buru-buru, apalagi yang kasih saran Daryl sudah punya pengalaman, gitu loh. Ya, Kadang-kadang tuh orang sampai bosan Daryl, dikit ditanyai oleh kita, tapi kita nggak pernah jalanin sarannya itu loh. ya, setuju. Kita nanya melulu, menurut kamu gimana sih? Coba begini deh. Dia nanti minggu depan kita tidak jalankan, kita dapat problem, kita kembali ke dia lagi nanya. Saya punya problem ini nih, gimana ya? Kamu saya udah kasih tahu minggu lalu, kenapa kamu nggak jalanin? Ya udah caranya gimana? Dikasih tahu lagi, kita nggak jalanin lagi, gitu loh. Kadang-kadang orang-orang yang sudah pengalaman itu juga capek kasih saran. Ya, setuju. Dikasih tahu, kita ngeyel. Kita lebih tahu dari dia, padahal dia lebih sukses dari kita, gitu loh. Itu dia masalahnya. Itu. Oke, baik. Pak Hing, ini disikapi singkat saja Pak Hing sebelum kita ambil review dan juga konklusinya. Yes. Sebentar, tadi sudah ada mana sih? Oh ini, Pak Alex Simbolon. Malam Pak Hing. Malam. Bagaimana caranya mengajarkan anak untuk pelan-pelan siap menghadapi ujian ketika dewasa nanti? Oh, ini saya menjawab ini langsung, anak-anak saya sekarang lagi ujian nih. Ya, boleh. Relate ya. Ini dan saya melihat mereka ini, karena gini, saya reflect kembali ke saat kita ujian dulu. Dan kalau saya lihat hasil, misalnya soal-soal problem yang mereka hadapin sekarang ini ya, itu di atas dari problem yang dihadapi oleh saya dulu loh. Jadi kalau saya lihat soal matematikanya mereka, saya baca dan saya bilang begini, kalau dikasih 100 poin, mungkin saya selesai cuma 60%. Itu pun dengan, nah intinya begini, saya lihat mereka nih belajar, karena mereka lihat saya hardworking. Ya. Mereka bilang saya termasuk orang yang paling hard work yang mereka pernah lihat kan gitu loh. Dan kalau ditanya kepada saya, gimana cara supaya mempersiapkan anak-anak kita jadi contohnya gitu loh. Karena sekarang ini saya melihat mereka lebih hard work belajar dibanding saat saya belajar dulu gitu loh. Mereka hard working saat mereka belajar. Mereka benar-benar fokus, mereka duduk dan lain-lain, mereka benar-benar belajar. Malah kadang-kadang saya ajak jalan keluar mau makan, mereka bilang enggak, mau belajar. Wow. Nah, kenapa Daryl? Karena mereka melihat saya. Dan mereka selalu nanya, selalu nasihat saya begini. Apapun kesulitannya, tidak ada yang tidak bisa diatasi kalau kerja keras dan belajar terus kan gitu loh. Jadi mereka menggunakan contoh itu untuk mereka sendiri sekarang lakukan. Begitu mereka menghadapi ujian, persiapan, belajar dan workout itu number one gitu loh. Oke, Jadi berarti bisa kita jadi contoh tuh. Kita jadi contoh aja. bisa dibilang jadilah role model buat keluarga. Role model aja. Yang Role model positif aja. tapi. Yep, role model aja. Jadi mereka cuma melihat Daryl kerja keras, nggak belajar, nggak itu aja. Ya. Oke, Pak Hing, kita review. Sudah tinggal 2 menit terakhir. Silakan Ya. sekalian diambil So, konklusinya. So, smart listener, hidup kita ini pasti penuh dengan ujian, apalagi kalau kita maunya banyak. Kalau kita mau sukses, kita mau bahagia, mau naik level kehidupan. Di game aja kita tahu kok, mau naik level aja ujiannya lebih banyak gitu. Lawannya lebih berat. So, kalau saat ini smart listener sedang menghadapi ujian yang berat, terutama kalau gagal berkali-kali, maju terhambat, dan merasa sudah mulai kehilangan harapan dan lain-lain, coba beberapa tips yang simpel malam ini kita obrolin. Satu itu, ingat selalu seberapa sulit pun ujiannya, fokus kembali ke outcome. Tujuan saya sebenarnya mau kemana gitu loh ya. Dengan mengingat, dan setiap kali kalau misalnya menghadapi kegagalan ataupun kejatuhan, kepleset, cara ada yang tidak ngefek, nanyanya adalah feedback. Sebenarnya dunia ini mau mengingatkan saya akan apa ya? Sebenarnya ujian itu mau mengajarkan kepada saya supaya saya apa. Misalnya lebih bersiap diri, lebih sabar, lebih tekun, lebih disiplin. Banyak banget ya. Dan kalau kita ingin dapat semangat nih, perasaan yang mendukung, ingat 3 dan 4 tips kita tadi. 1, selalu bawa kembali memori dari masa lalu yang mengingatkan bahwa kita ini sudah berkali-kali diuji oleh dunia dan mengalami kesulitan terus-menerus, tetapi kita lewat juga gitu loh. Kita berhasil lewat juga. Dan tips yang keempat itu, sudah ada orang lain smart listener di dunia ini yang sedang menghadapi ujian yang kita hadapi. Tugas kita adalah cari jawaban ke mereka yang sudah berhasil lolos. Tanya, minta di mentor, minta di coach. Ya, caranya gimana sih dari lolos dari ujian kemarin tuh sekarang saya hadapi loh. Dengarkan nasihat mereka, dengarkan petunjuk mereka, dan mudah-mudahan ya 4 tips ini membantu smart listener menghadapi dan melewati ujian yang sekarang sedang dihadapi. Oke, baiklah. Tidak pernah ada cara untuk bisa menghindar dari sebuah ujian. Caranya adalah Laluin.
Lalui. Iya, hadapi, lalui, dan menangkan ujian tersebut. Yes. Oke, Pak Hing, terima kasih banyak waktunya malam hari ini. Sama. Dan terima kasih Smart Listeners. Saya mohon maaf kalau ada sempat pertanyaan tidak sempat dibahas karena mungkin terbatasnya waktu. Kita bahas waktu di program Smart NLP pekan depan dengan tema dan bahasanya yang berbeda. Saya Daniel Adam, Saya Hindranata Nikolai. Smart NLP, Mari bangun Indonesia Indonesia lebih lebih cerdas. cerdas. Selamat malam, sampai jumpa. Your brain works better than you think, so use it for a change. Don't push yourself to the brink. Creating your success and happiness and helping others to change their life. It's alright. Shrink unhappy pictures in your mind to make the happy pictures bigger and brighter. Don't feel down. Let me lift you higher. Yeah, man. NLP for a better life. NLP with NLP Indonesia. NLP for a better life. NLP is the key to freer. NLP for a better life. NLP with NLP Indonesia. NLP for a better life. NLP is the key to freer. Oh yeah. Demikian Smart NLP bersama tim NLP Indonesia dan Hindranata Nikolai, Licensed Master Trainer of NLP pertama dan satu-satunya di Indonesia. Sampai jumpa.